الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya, sehingga di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada para sahabat, kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fiha." Jika kalian melewati taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, maka singgahlah. Ya. Jadi penaniki melalui taman-taman surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita singgah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apakah taman surga itu ya Rasulullah? Qal hilatul dzikr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan taman surga adalah ya majelis ilmu atau majelis zikir. Jadi majelis ilmu seperti ini juga disebut dengan majelis zikir. Karena nanti ada di antara yang memahami bahwa yang dimaksud dengan majelis zikir hanya terbatas pada aktivitas yang mana di dalamnya kita membacakan zikir, ya, baik secara berjamaah ataupun secara fardiyah. Termasuk di antara majelis zikir adalah majelis yang di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bentuknya umum. Ya. Zikir artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lafal-lafal yang diajarkan oleh Rasulullah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, ya semua itu adalah zikir. Termasuk bacaan Al-Qur'an termasuk zikir. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu disebut juga dengan az-zikr. Artinya peringatan. Bahkan ya ibadah secara umum itu disebut dengan zikir. Misalnya salat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya. Jadi perintah untuk salat di hari Jumat, Allah menggunakan diksi dzikrillah, mengingat Allah. Ya, Allah tidak bahasakan fas'au ila
ila salatil Jum'ah. Ya bersegeralah untuk menunaikan salat Jumat. Tidak. Tapi bahasa dan perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat ini nih, fas'au ila dzikrillah. Ya. Ada di antara ulama kita yang menyebutkan bahwa karena memang substansi dari ibadah salat Jumat adalah zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan ibadah salatnya ataupun seluruh rangkaian dari praktek dan ibadah salat Jumat. Ya. Di dalamnya juga ada zikir. Zikir juga artinya peringatan. Ya, makanya khutbah Jumat itu disebut juga dengan zikir karena mengingatkan manusia. Ya, mengingatkan manusia untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi halaqah zikir termasuk diantaranya adalah ya majelis ilmu seperti yang kita hadir saat ini di dalamnya. Jadi ini salah satu di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu kita bertanya, ya apa dan apa pun ini kecil dari majelis ilmu. Ya selain mendapatkan ya sedikit ya ilmu yang kita dengarkan, juga mendapatkan kemuliaan dari doa-doa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatun tawwafun." Jadi ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang beri nama at-tawwafun. Mereka ini kerjanya tawaf, keliling. Ya, keliling untuk mencari majlis zikir. Apabila ya mereka telah mendapatkan majlis zikir itu, mereka berkerumun. Makanya dalam sabdanya yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa haffathumul malaikah. Ya, orang-orang yang hadir dalam majlis ilm, majlis zikir seperti ini itu senantiasa didaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan lebih dari itu malaikat ini mendoakan kita. Iya, nama para doangan ke malaikat kan? Apa para doangan nama malaikat kan? Apa doa yang disebutkan oleh malaikat? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, ampuni mereka. Ya, semua yang hadir dalam majlis itu. Waghfir lahum. Ya warhamhum. Serta rahmati mereka. Jadi ini kepala malaikat kan? Allah, malaikat mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian malaikat mendoakan agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah majlis ini selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa malaikat ini berkata, "Qumu maghfuran lakum." Ya, mintingase maki nasaba lebak ngasen dan urusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini salah satu di antara ya fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa meramaikan majlis zikir kita di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Kita sudah sampai pada jenis dosa yang kedua. Iya. Sebelumnya kita sampaikan bahwa Ibnu Qayyim rahimahullah ya mengelompokkan dosa itu apa kerupanya. Iya. Yang pertama adalah dzunub malakiyah. Jadi orang itu divonis atau dianggap melakukan perbuatan dosa nasaba eroki naturuki sifat-sifat Allah Ta'ala. Iya. Ini sifat-sifat Allah Ta'ala yang hanya Allah yang miliki, tapi eroki kapina-pinawangan. Iya. Misalnya apa? Menyombongkan diri. Iya. Tinggi langgar. Iya. Sombong. Merasa berkuasa. Merasa hebat. Ini adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika ada seorang manusia yang ingin meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk di antara kategori bentuk dosa. Seperti yang dicontohkan oleh Firaun. Ya, bahkan Firaun tidak tanggung-tanggung, nalanti kalian nak jadi karai. Ya, faqala ana rabbukumul a'la innaka bi anni karim. Ya. Innaka bi anni karim, dan minta untuk disembah. Ya. Diperintahkan kepada seluruh masyarakatnya untuk menyembah. Ya, bahkan hendak melawan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi meskipun demikian, Fir'aun itu nanti akan kembali kepada fitrahnya, bahwasanya dia manusia biasa. Dan itu terbukti karena pada saat Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di laut, itu disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun ini begitu sombongnya, tapi tetap kembali kepada fitrahnya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menganggap dirinya lemah. Makanya saat-saat Fir'aun menjelang kematiannya, dia sempat berkata, qala amantu bihi billadzi amanat bihi banu Israil. Kata Fir'aun, pada hari ini saya percaya dan beriman kepada Tuhan yang disembah oleh kaum Bani Israel. Nah, tapi terlambat, karena pada saat Fir'aun mengucapkan itu, rohnya itu sudah berada di tenggorokannya. Lakalak busam. Dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Semua orang yang berdosa itu ada peluang untuk mendapatkan ampunan Allah, kecuali kalau nafas sudah sampai di tenggorokan. Gharghir. Sudah sampai di tenggorokan, sudah tidak ada peluang lagi. Nah, ini Fir'aun berada pada masa itu, fase itu. Jadi sesombong-sombongnya Fir'aun itu tetap dia di akhir kehidupannya sadari bahwa dia hanya manusia biasa. Makanya orang yang melantik dirinya, ini akan melantik kalina dan menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk di antara bentuk dosa. Dosa yang menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia pada umumnya. Yang kedua, dzunub syaitaniyah. Jadi dzunub syaitaniyah ini kelompok jenis dosa yang kedua, dinisbahkan kepada syaitan. Apa yang dimaksud dengan dzunub syaitaniyah? At-tashabbuh bisyaitan. Kalau tadi yang pertama, ingin menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang kedua, ini menyerupai sifat syaitaniyah. Sifat syaitan. Jadi syaitan itu jangan dirahmati oleh Allah, adalah sifat yang melekat pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu, Pak, kalau dalam kajian akidah, itu bukan orangnya atau bukan makhluknya, tapi adalah sifatnya. Jadi jin, karena makhluk yang Allah ciptakan kan malaikat, kemudian ada jin, ada manusia, termasuk hewan. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi jin dan manusia di sini punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Sama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian jin yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, yang melawan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang disebut dengan syaitan. Jadi syaitan itu adalah sifat yang melekat pada jin itu. Sifat pembangkangan, sifat kedurhakaan, dan sifat buruk yang melekat pada jin, itulah yang disebut dengan syaitan. Lalu bagaimana dengan manusia? Makanya dalam Quran surah An-Nas,
Ya, syaitan itu dari dua jenis, minal jinnati wan nas. Ya, jadi ada syaitan dalam bentuk wujud jin. Ini jin ini makhluk yang tidak nampak. Ada syaitan dalam bentuk wujud manusia. Ya, yang sering menggoda manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Yuwaswisu fi sudurin nas. Itu termasuk di antara bentuk ya sifat daripada syaitan. Nah, manusia yang menyerupai sifat-sifat syaitan atau yang melekat padanya sifat-sifat syaitan, inilah yang disebut dengan dosa adz-dzunub asy-syaitaniyah. Misalnya, ya. Seperti apa itu sifat-sifat yang disebabkan oleh pengaruh syaitan? Yang pertama, fil hasad. Hasad. Ya, iri hati, dengki. Itu termasuk sifat syaitan, dan inilah yang pertama kali ya dosa yang dilakukan oleh iblis. Ya, iblis itu dari kalangan jin, ya, dari kalangan jin yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Seterusnya, ya. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Adam, fasajadal malaikatu illa iblis. Ya, illa iblis. Malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Nah, siapa itu iblis? Dalam ayat yang lain, wa kana minal jin. Ya, wa kana minal jin, dari bangsa golongan jin. Ya, ini sifat yang pertama, al-hasad, iri hati. Ya. Ketika iblis ya divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena membangkang perintah Allah. Jadi dia merasa cemburu kepada Nabi Adam. Ya, kalau bahasa iblis ya enak aja loh, tinggal sendiri. Ya. Kita dulu sama-sama, main sama-sama, ya, lalu saya diusir dari surga. Gara-gara kamu lagi. Artinya iblis ini berjanji, ya, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah, saya akan sesatkan semua manusia. Nah, ini. Jadi komitmen iblis itu, Pak. Ya, komitmen iblis untuk menyesatkan seluruh umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang pertama, dosa hasad. Lalu kemudian, ya, dosa hasad ini juga adalah dosa yang pertama kali terjadi di permukaan bumi Allah. Ya. Jadi dosa hasad, iri hati, ya, cemburu, ini dosa yang pertama kali terjadi di surga. Ya, ketika iblis menggoda Adam. Lalu kemudian dosa hasad ini juga menular ke penduduk bumi. Ya, pada saat dua anak cucu Adam, anak Adam, Qabil dan Habil, sebagaimana disebutkan dalam beberapa referensi namanya. Kalau di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Ya, ya. Kalau dalam Al-Quran Allah hanya menyebutkan idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ya, dua anak ini diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Ya, untuk berkurban sebagai wujud ujian cinta mereka kepada Allah. Jadi dua-duanya ini diuji, Pak. Ya, dua kakak ini diuji karena dua-duanya bersaing. Ya, bersaing sehingga Allah ingin menguji keimanannya. Siapa di antara mereka yang betul-betul tulus keimanannya kepada Allah, lalu Allah perintahkan untuk berkurban. Bentuk kurbannya itu, ya, Allah perintahkan kepada kedua orang ini untuk mempersembahkan seekor kambing. Ya, mempersembahkan seekor kambing. Lalu dibawa ke puncak gunung. Ya, dibawa ke puncak gunung. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan isyarat bahwa yang diterima kurbannya, ya, itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima salah satunya. Ya, ada yang diterima, ada yang ditolak.
setelah kita baca beberapa referensi, itu sebabnya karena salah satu di antaranya berkurban dengan hewan kambingnya yang paling indah, paling gambar kan, paling gemuk. Lalu yang satu ya Labi bin Namami, paling kurus. Iya, paling kurus dia kurbankan. Ya. Akhirnya Allah menerima yang terbaik di antara keduanya. Setelah ditolak kurbannya, qala la aqtulannak. Iya. Salah satu saudaranya ini yang ditolak marah. Kenapa kau diterima, saya tidak? Ya akhirnya apa? Dia marah. Qala la aqtulannak. Awas. Iya. Saya tidak terima ini. Saya akan membunuhmu. Subhanallah. Itu bahasa Allah. Qala la aqtulannak. Akhirnya ternyata betul. Ya, dia bunuh saudaranya, ya. Dia bunuh saudaranya, lalu setelah dia bunuh, ini tidak pernah terjadi ada pembunuhan sebelumnya, Pak. Ya, akhirnya saudaranya yang membunuh ini bingung. Ya, mati betulan ini saudara saya. Diperiksa ya tidak ada nyawanya. Dia diputar-putar, dia bolak-balik, ternyata tidak berkutik lagi. Akhirnya dia bingung, dia mau apakan? Akhirnya ya, apa ayatnya seterusnya? Ya fa'arsala ghuraban. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengirim seekor burung gagap. Ya, apa bahasanya? Kala ya. Apa sih? Burung gagap itu apa? Kala ya yang warna hitam itu kan. Iya, tadi pakai cinik kala warna buling. Ya. Ada kan di? Pernah kondo ya banyak. Ya. Artinya farsala ghurab. Ya, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Allah mengutus burung gagap ini untuk memperlihatkan kepada anaknya Adam ini bagaimana mengurus orang yang sudah meninggal. Ya, ternyata burung gagap ini membunuh juga burung yang lain. Ya, lalu kemudian setelah mati burung yang satu ini dia apa? Gali-gali tanah itu, Pak. Jadi dia gali-gali tanah, kemudian dia timbun, dia tutup tanah itu. Nah, ini anaknya Adam. Ini burung cerdas juga ini. Akhirnya dia perlakukan seperti itu. Karena dia bingung dia mau apakan itu. Ya, saudaranya yang sudah terbunuh, dia bingung dia mau apakan. Akhirnya Allah mengutus burung ini untuk mengajarkan ya bagaimana menutup ya saudaranya yang sudah mati ini. Ya. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya hasad. Ya, iri hati. Ya, iri hati, dengki. Demikian juga saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, banyak sekali dalam Al-Quran kisah-kisah bagaimana hasad itu ya menjadi penyebab ya seseorang ya tega untuk melakukan perbuatan dosa. Ya. Saudaranya Nabi Yusuf ya merasa cemburu karena Yusuf ini mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Yusuf ini ya bahkan memberikan kabar gembira bahwa dia akan menjadi seorang rasul dan seorang nabi. Sementara saudaranya yang lain tidak, akhirnya muncul rasa hasad. Ya, akhirnya apa? Ya mereka berniat untuk membunuh Nabi Yusuf. Ya, qala qtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Ya. Bagaimana caranya kita urus Yusuf ini? Kata saudara-saudaranya. Lan apa nih Yusuf? Ya, masa ia lebih ningai daripada bapak kita? Padahal bersaudara jadi sama jadi semuanya. Kita sama-sama dari bapak yang sama. Kenapa dia diperlakukan lebih baik? Kenapa dia lebih disayang dan yang lainnya? Iyo boleh bungkuk, pecadi, ya. Meskipun ada adiknya Nabi Yusuf lebih kecil, ya namanya Bunyamin, ya. Tapi mereka melihat bahwasanya Nabi Yusuf ini mendapatkan perlakuan yang jauh lebih baik. Akhirnya mereka cemburu, ya. Akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Nabi Yusuf. Ya, qala uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum fatakunu min ba'dihi qauman salihin. Ya. Itu dalam surah Yusuf diceritakan seperti itu. Atau saudaranya satu di jalan. Ya, bunuh dia atau hilangkan dia dari pandangan bapakmu. Ya, maksudnya buang jauh-jauh. Akhirnya apa? Ya dibuang, dilempar ke dalam sumur. Itu juga sama, dosa hasad. Ya. Dan banyak sekali terjadi dalam sejarah kehidupan manusia bagaimana hasad ini ya menjadi sebab dosa-dosa yang lain. Ya. Kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah,
Seperti kisah Abdullah bin Salam. Saya pernah sampaikan di sini, Pak ya. Ya, Abdullah bin Salam masuk Islam. Ya, dia adalah orang yang sangat disegani oleh para pengikutnya orang-orang Yahudi. Ya, dipuji-puji kebaikannya. Khairuna ibnu khairina, ya, a'lamuna ibnu a'lamina, sayyiduna ibnu sayyidina. Abdullah bin Salam itu adalah orang terbaik kami, orang paling cerdas di antara kami, orang yang paling mulia di antara kami. Begitu Abdullah bin Salam masuk Islam, berubah. Ya, apa kata mereka? Syarruna ibnu syarrina, jahiluna ibnu jahilina. Abdullah Salam itu orang bodoh. Ya, Abdullah bin Salam itu orang buruk, anak orang buruk. Padahal sebelumnya ya dia sangat dimuliakan. Jadi ini yang pertama, jemaah dirahmati oleh Allah. Tidak tertutup di kemungkinan di antara kita ada yang terkena penyakit ini. Ya, makanya kita senantiasa berlindung dari segala bentuk hasad ini. Makanya Allah perintahkan dalam surah An-Nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu perlindungan. Di surah Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Allah perintahkan untuk berlindung dari hasadnya orang-orang yang ketika hasad. Bahkan kata Rasulullah SAW, tidak ada satupun di antara kalian, ya, di antara umat manusia ini, kecuali illa wa ma'ahu nasibun minal hasad. Kecuali ada potensi-potensi hasad dalam diri kita. Ya. Ada potensi-potensi hasad. Apa itu hasad? Ya. Ada Pak Adam? Ya. Termasuk yang SMS itu. Ya. Susah kalau orang senang. Iya, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang kalau senang. Iya, ia panasan nyawana puna tawa celaka. Iya, tapi sebaliknya puna tawa bajeki, ia tinasan nyawana. Itu bahaya. Ya, dan ini hasad berpotensi siapa saja. Ya, bukan hanya di antara kaum awam, ya, kaum muslimin secara umum, bahkan termasuk menimpa. Ya, tidak tertutup kemungkinan ada dari orang-orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Itu semuanya ya berpotensi, Pak. Makanya Rasulullah SAW senantiasa perintahkan kepada kita untuk berlindung dari segala keburukan, ya, penyakit hasad ini. Dan itu bisa mematikan, Pak. Iya. Kalau orang sudah hasad, itu bisa terkena penyakit ain. Ya, penyakit ain ini kata Nabi SAW penyakit yang paling mematikan. Ya. Apa yang dimaksud dengan penyakit ain? Penyakit ain itu pandangan mata buruk. Ya. Jadi kalau ada orang yang kita lihat, ya, lalu ada perasaan dalam hati yang tidak senang, itu bahaya, bisa terkena penyakit ain. Ya. Misalnya ya anak kecil, ya, anak bayi, gembarak nanti anak-anak tadi, ya, gembarak mama, ya. Lalu kita lupa memuji Allah, ya. Itu bisa terkena penyakit ain, bisa tiba-tiba anaknya sakit, bahkan ada yang sampai level meninggal, ya, level ya membunuh, ya, itu penyakit ain, kan? Ya, makanya Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari ya penyakit ain. Ada sahabat dulu, ya, tidak sengaja dilihat oleh orang lain, ya, dia buka bajunya, ya, bagus bodinya, Pak, atletis, ya, bagus bodinya dilihat. Ternyata ada orang lain merasa takjub, gemerakan nih pakaian, ya, lalu tidak memuji Allah. Ternyata orang ini sakit, ya, sakit. Dan bagaimana caranya mengobati orang yang terkena penyakit ain, hasad, ya, pandangan mata buruk itu, pandangan mata jahat itu, ya, kalau cara diajarkan oleh Rasulullah SAW itu diruqyah. Ya, salah satu diantaranya, ya, dengan mandi dari bekas orang yang, ya, penyebab ain itu. Tapi masalahnya kalau kita tidak tahu siapa orangnya, ya, makanya zikir pagi dan petang itu jangan dirahmati oleh Allah. Itu salah satu di antara benteng, ya, dari segala bentuk penyakit dan keburukan, termasuk penyakit ain dan hasad. Ya. Karena
tidak semua apa yang kita miliki itu keren, ya itu orang lain senang. Iya. Apalagi kalau belum dimiliki. Ya, biasa, makanya Nabi perintahkan kalau ada yang kita inginkan, ya, atau ada rencana kita, atau ada cita-cita, ya kalau bisa, ya jangan diceritakan kepada orang lain. Ya, anu nih rencananya, pada bisnis apa, kemana. Nah, belum dikerjakan, tapi sudah diceritakan. Ya itu kata Nabi tidak perlu, Pak. Ya. Kalau kita punya perencanaan itu, kita tidak tahu. Tidak semua orang yang mendengarkan rencana kita itu senang. Iya. Tidak semua orang yang kita temani bercerita itu senang. Iya. Kecuali kalau memang mau diajak kerjasama. Ada proyek ini. Iya. Mau bergabung. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau rencana itu kita mau kerjakan sendiri, cita-cita itu kita mau kerjakan sendiri, nah itu biasa banyak terjadi karen tuh. Iya, ini ala najama, anda panajamai, saya lebih kamu pengising, ternyata tanjariai. Termasuk orang menikah itu, Pak. Iya, kalau orang mau lamaran, baru mau lamaran, sebisa mungkin jambi dulu diiklankan. Iya, tahun depan anu nih, lama tuh boya. Nah, kapan yang paling baik? Iya. Jadi Nabi perintahkan untuk menyembunyikan lamaran, ya, dan mengiklankan pernikahannya. Ya, apa bangke ceritanya? Ya, apa bangke? Itu salah satu diantaranya hikmahnya karena ya sebelum ya pekerjaan itu dikerjakan itu tidak tertutup kemungkinan ada orang yang hasad, ada orang yang iri, ada orang yang tidak senang dengan apa yang kita cita-citakan. Ya. Dalam Pak anu nih, umroh kapan tahun depan sudah mendaftar belum? Baru berencana. Iya, jamin dulu, Pak. Ya. Nanti mau berangkat, mau kemana lagi? Mau umroh, kapan? Besok itu. Nah, begitu kan Randy? Nah, karena kenapa banyak ya apa orang-orang yang tidak semuanya senang dengan kebaikan yang kita cita-citakan. Itu yang pertama. Selanjutnya, di antara dosa yang diwariskan oleh syaitan adalah al-baghi. Ya, pembangkangan. Nah, itu contoh tadi. Bagaimana syaitan ini membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Wal ghish. Ya, apa nih ghish? Curang, culas. Iya. Dan ini biasanya banyak terjadi. Iya, pada siapapun. Iya. Jangan bilang nanti curang ini hanya orang pada meja ujian. Ya, pedagang ada yang curang, ya, penjual ada yang curang. Bagaimana bentuk kecurangannya? Misalnya mempromosikan barang yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Ya, begitu dipromosikan, wah artis semua yang kampanyekan. Pas datang hasilnya, kamu jadi pale. Nah, itu bentuk kecurangan. Ya, kata Rasulullah, "Man ghasyana falaysa minna." Ya, siapa yang melakukan kecurangan, kata Rasul, bukan termasuk golongan umatku. Iya, bahkan Allah menurunkan ayat khusus wailul lil mutaffifin. Ya, ini khusus yang berdagang. Ya, mengurangi timbangan. Ya, siapakah itu orang-orang yang curang? Kata Allah, walladzina idzaktalu, ya, apa? Kalau mereka membeli, ya rugi palabi. Tapi punya yuk balik, nak kurang-kurangi. Nah, begitu. Itu orang curang itu, Pak. Ya, punya yuk litere, dia yang balik, nah kan tambah-tambahin, giliran dia menjual, nah kurangi literan ukurannya. Itu orang curang. Ya, dan ini sangat dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang terjadi pada masa pemerintahan Umar. Ya. Jadi Umar sampai mengumumkan, siapa yang tidak faham hukum jual beli dalam pasar ini silahkan keluar. Ya, itu Umar tegas sekali. Ya, siapa yang tidak tahu fikih perdagangan, tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, termasuk yang melakukan praktek-praktek kecurangan, silahkan keluar dari pasar. Itu atensinya dari Umar. Bahkan Umar, ya ada menteri perdagangannya juga. Ya, ada menterinya yang keliling-keliling di pasar-pasar. Ya, bahkan Umar sendiri yang turun tangan untuk mengawasi itu, supaya tidak ada praktek kecurangan. Pernah suatu malam, Umar ini keliling di malam hari, Pak. Ya, tangga bangi. Menjelang sahur,
Umar melewati sebuah rumah. Ya, rumah ya, yang di dalam rumah itu ada seorang perempuan, ibu bersama anaknya. Ya. Ibu bersama anak gadisnya. Ibu ini bekerja sebagai pedagang susu. Ya, pembalut susu, susu sapi. Ya. Lalu ibu ini perintahkan kepada anaknya untuk mencampurkan air ke dalam susu yang mau dijual itu. Iya, campur supaya apa? Supaya banyak hasilnya. Ya, jadi tidak murni lagi. Kalau orang bisa jual susu murni, ini sudah tidak murni lagi karena ada campuran airnya. Kata ibunya, "Qumi ya binti wamzijil ma'a bil laban." Ya, kata ibunya, bawa makina. Ya, dan nari nih. Ya. Itu air itu masukkan ke dalam susu itu sebelum kita jual. Apa kata anaknya, Pak? Ya, ya Ummah, ya alam yanhaki Umar an hadza. Tidak boleh itu, Ibu. Terlarang itu. Itu kecurangan itu. Umar larang sangat keras itu. Tidak boleh mencampurkan air ke dalam susu yang mau dijual. Kan itu bagian dari kecurangan. Ya, dan Umar larang itu. Bahkan Umar sangat tegas. Ya, apa kata ibunya? Ya betul. Fa inna Umar la yarana. Talang apa? Talang di sini Umar. Iya. Tidak ada Umar di sini. Ya. Apa kata anaknya, Pak? Ini. Naam ya Ummah. Fa inna Umar lam yarana. Walakin Rabb Umar yarana. Cocok mi, Umar tidak melihat kita, tapi Tuhannya Umar pasti melihat. Iya. Dan ternyata betul Umar ada di luar. Nalang lagi. Iya. Akhirnya Umar ya memberikan tanda di rumah itu, ya. Lalu keesokan harinya diutus seorang ajudan untuk panggil ya ibu dan anaknya ini, panggil ke istana, ke tempatnya Umar. Akhirnya di sidang keduanya didudukkan, ya. Pertama memberikan teguran kepada ibunya, ya, karena melakukan kecurangan dan itu bisa merusak ya tatanan pasar itu, Pak. Ya, karena bisa mengurangi kepercayaan pembeli. Satu orang aja berbuat curang, akhirnya pembeli akhirnya membeli susu deh. Ya, tidak ada lagi itu yang murni itu. Nah, itu pertama, Pak, kerusakannya. Yang kedua, memberikan hadiah kepada anaknya ini. Iya, apa hadiahnya, Pak? Ya, ada pernah dengar kisahnya? Umar tawarkan kepada anak-anaknya. Ya, wahai anakku, ya, sesungguhnya wanita ini adalah wanita yang salehah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap dari wanita ini lahir keturunan generasi-generasi yang saleh dan salehah. Siapa di antara kalian yang mau nikahi dia? Wah. Itu, Pak. Dinikahkan langsung dengan anaknya presiden. Ya, mirip-mirip kemarin ada kisah ya. Ada kisah, ada video viral itu, Pak. Ya, Menteri Pertahanan apa? Menteri Pertanian. Carikan jodoh anaknya. Nah, mirip-mirip itu. Ya, kata Umar, siapa yang mau nikahi perempuan ini? Akhirnya dinikahi oleh salah seorang putra Umar bin Khattab. Singkat cerita, dari kedua pasangan ini lahir orang-orang yang saleh. Salah satu di antaranya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, yang terkenal dengan ya keadilannya dalam memimpin kaum muslimin. Jadi seperti itu, Pak. Ya, orang saleh bertemu dengan perempuan salehah, lahir pemimpin yang saleh. Iya. Jadi punya saleh-saleh pemimpin tak ke depan ya dari sekarang. Ya, kita persiapkan generasi-generasi yang saleh itu. Habis waktu? Ya. Selanjutnya, di antara bentuk dosa yang diwariskan oleh syaitan adalah al-ghil wal khida'. Ya, khida' ini artinya menipu. Wal makar, ya, membuat makar tipu daya. Ya, saya teringat dengan kisah ketika Nabi mau dibunuh. Ya, pada malam Nabi mau hijrah. Ya, itu kan idenya itu dari syaitan itu, Pak. Ya. Dalam riwayat, dalam buku yang biasa kita bacakan di waktu subuh, itu disebutkan pada saat orang-orang kafir di Mekah itu tidak tahu lagi Nabi mau diapakan ini. Ya, mau diajak damai untuk supaya tidak berdakwah lagi, tidak mau juga. Berbagai macam cara dilakukan, tidak mau juga. Akhirnya mereka bingung. Pada satu malam yang disebut dengan Darun Nadwa, ya, perkumpulan para pembesar-pembesar Quraisy, mereka dalam kondisi kebingungan, ya, tak ada yang apa dan nagaukah. Akhirnya datang syaitan,
ya datang jin dalam bentuk wujud manusia, ya dia yang memberikan ide. Ya, caranya kau bunuh Muhammad dengan cara seperti ini. Diberikan teknisnya seperti apa? Itu dari syaitan. Jadi makar. Ya, makar syaitan. Termasuk diantaranya wal amru bima'asillah. Ya, orang yang selalu memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah, mendakwahkan dosa-dosa dan kemaksiatan, itu termasuk diantara bentuk dosa yang diwariskan oleh syaitan. Wa tahsiniha, ya, bagaimana membuat perbuatan dosa itu terlihat indah. Ya, bagaimana membuat perbuatan dosa dan kemaksiatan itu terlihat indah. Iya, ada jinjo, sih. Ya, dengan mengubah namanya. Ya, misalnya dalam ekonomi apa? Iya, transaksi riba. Nah, itu diubah namanya. Ya, apa sekarang? Iya. Dengan memperindah bahasa itu. Padahal innallaha wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi sekarang riba itu dipoles namanya. Bagaimana supaya enak didengar? Ya, itu termasuk diantara wa tahsinha. Wa nahyu an ta'atihi, dan melarang manusia dari ketaatan. Ya, ketaatan kepada Allah, wal ibtida' fi dinihi, termasuk melakukan hal-hal yang bid'ah dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala, wad da'watu ilal bid'ah wad dhalal, termasuk mengajak manusia pada hal yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan syaitan yang diwariskan kepada manusia. Tujuannya apa, Pak? Satunya, ya, supaya ada temannya syaitan ini. Iya. Jadi itu janjinya setan, komitmennya setan, Pak. Supaya ada temannya. Qala fa bi'izzatika la aghyannahum 'an siratikal mustaqim. Ya, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari seluruh penjuru arah, kata setan. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, semuanya akan digoda manusia. Begitu manusia ini sudah tergoda, ya, penaminawa maki, apa kata setan? Inna dzalika mithlu syaitan. Ya, kalau manusia sudah tergoda, apa kata syaitan? Ya, ya, inni akhafullaha rabbal alamin. Masing-masing tanggung dosa-dosa sendiri. Itu, Pak. Itu kalasinya itu setan. Kalasi setan. Cara dia itu setan, Pak. Jadi setelah menggoda kita, begitu kita tergoda, kita tanggung jawab sendiri. Iya. Kita tanggung jawab sendiri. Tidak mungkin, ya, bahkan nanti setan, ya, di akhirat itu nanti akan berdiri di atas ma'adan, tempat tinggi, ya. Lalu menyerukan kepada manusia, menyampaikan sampai manusia. Apa sih lagi? Iya. Apa kata syaitan? Nansurukum minahum. Itu kurang ajarnya syaitan. Nanti di akhirat ketika orang-orang dikumpulkan, ya, dan menerima balasan dari perbuatan-perbuatan dosa yang dikerjakan, nanti syaitan akan berdiri di tempat tinggi menyeru kepada seluruh manusia. Ya. Ada di surah Al-Hasyr. Saya terus lihat ayatnya. Ya, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Itu perumpamannya seperti syaitan yang menggoda manusia untuk kufur kepada Allah. Begitu manusia ini kufur kepada Allah, kemudian ini panggokan dosa, ya, apa nak syaitan? Tanggung jawab kamu, nak malam-malam rela tanah. Subhanallah. Ya, itu pengaruh dari godaan syaitan. Ya, wa hadha an-naw' yali an-naw' al-awwal fil mafsadah. Jadi bentuk dosa syaitania ini karena itu miripnya dengan dosa yang pertama. Ya, wa in kanat mafsadatuhu dunah. Ya, akan tetapi dari segi keburukan dan akibatnya itu tidak sebanding dengan yang pertama. Yang pertama itu lebih buruk. Karena kenapa? Ingin menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam sifat-sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan, ya, karena waktunya sudah masuk waktu Isya, ya, kita cukupkan insyaallah. Ya, masih banyak ini. Ya, tidak nak bagi ruang nih. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya di jenis bentuk dosa yang ketiga, ya, yang disebut dengan dosa as-sabaiyah. Ya, as-sabaiyah ini lain juga namanya, artinya menyerupai
ya hewan as-sabaiyah, hewan buas, ya hewan ganas, dan hewan ya yang sering yang melakukan kekerasan kepada hewan-hewan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.